Karena mesin pencari akan menganggap postingan yang kita buat itu sangat lengkap. Yang ada di halaman pertama, urutan nomor 1, 2, dan 3. Kita bisa memadukan ketiganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat postingan SEO pada blogger ya. Perlu teman-teman ketahui, khususnya bagi pemula ya, menulis blog sangat berbeda jauh dengan menulis di buku ya. Jadi jika teman-teman sebelumnya sering menulis untuk buku, jurnal, dan lain sebagainya, teknik untuk menulis di blog itu beda. Kenapa berbeda? Karena kita bermain dengan mesin pencari ya. Kita harus bisa memenuhi tuntutan dari mesin pencari. Jika menulis buku, kita berpikir bagaimana caranya agar tulisan yang kita buat, judul buku yang kita buat, sampul dan lain sebagainya menarik bagi calon pembaca untuk membeli ya. Nah, berbeda dengan ketika kita menulis untuk blog. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana caranya agar tulisan yang kita buat itu menarik di mata calon pembaca, tapi juga bagaimana caranya agar tulisan kita direkomendasikan oleh mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain sebagainya untuk bisa ditampilkan di halaman utama pencarian. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, maka kita harus menggunakan teknik SEO. Teknik SEO. SEO ini sendiri kepanjangan dari Search Engine Optimization ya. Jadi jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya berarti optimasi mesin pencari. Jadi kita melakukan berbagai cara untuk mengoptimasi agar postingan yang kita buat sesuai dengan cara kerja mesin pencari untuk bisa ditampilkan di halaman utama pencarian. Nah, jadi semua orang, semua blogger, fokus utamanya adalah bagaimana caranya membuat postingan bisa tampil di halaman utama pencarian Google. Kenapa demikian? Singkatnya seperti ini. Bagaimana mungkin postingan yang kita buat bisa mendatangkan banyak pembaca jika tidak tampil di halaman pencarian ketika seseorang mencari informasi tertentu. Nah, makanya kita perlu melakukan riset keyword ya, melakukan riset kata kunci. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apa saja yang dituliskan oleh pengguna internet ketika mencari informasi di search engine. Nah, itu gunanya untuk melakukan riset kata kunci. Nah, misalkan teman-teman sudah melakukan riset kata kunci. Nah, misalkan kata kunci yang akan dibidik adalah cara membuat postingan SEO ya. Kata kunci ini ada yang mengatakan maksimal 4, ada juga yang mengatakan maksimal 5. Nah, ya, kita sepakati saja bersama kata kunci yang baik itu adalah antara 3 sampai 5. Kalau 2 ini namanya adalah short keyword atau kata kunci pendek. Kalau misalkan 4 sampai 5, kalau 3 sampai 5 bisa dikatakan ini long tail keyword ya. Ini adalah kata kunci panjang.
Nah, mengenai kata kunci kita akan membahas pada video berikutnya, yang karena memang ini membutuhkan penjelasan yang cukup panjang. Nah, kita anggap kata kuncinya adalah cara membuat postingan SEO. Jadi supaya sekalian ya menjelaskan cara membuat postingan sambil kita juga mencontohkan tulisan cara membuat postingan SEO. Nah, dalam membuat postingan usahakan kata kunci ini berada di depan. Nah, boleh digunakan angka di depannya, misalkan 7 cara membuat postingan SEO misalkan, atau 15 cara membuat postingan SEO, itu boleh ya. Nah, setelah ada judul, kita usahakan menggunakan power word ya, kata yang memiliki kekuatan. Nah, misalkan cara membuat postingan SEO terbaik misalnya, terbaik agar mudah tampil di halaman utama pencarian Google. Nah, ini kita membuat judul cara membuat postingan SEO terbaik agar mudah tampil di halaman utama pencarian Google. Nah, kata-kata terbaik ini adalah salah satu contoh power word atau kata yang memiliki kekuatan. Setelah membuat judul, berikutnya kita harus membuat paragraf pertama ya sebagai pembuka. Nah, selain judul, usahakan juga kalimat pertama di paragraf pertama itu adalah kata kunci. Misalkan kata kuncinya kita sepakati bersama tadi ini ya, cara membuat postingan SEO. Oke, blog ya. Nah, kita pertama cara membuat postingan SEO. Nah, ini kata kunci ya. Nah, cara membuat postingan SEO ini adalah kata kunci. Nah, usahakan berada di awal kalimat ya. Awal kalimat mengandung kata kunci. Cara membuat postingan SEO. Nah, ini setelah itu baru dilanjutkan dengan kalimat lain. Misal ya, merupakan hal penting yang harus dipahami oleh blogger agar postingan yang dibuat bisa lebih mudah tampil di halaman utama Google. Nah, usahakan dalam membuat kalimat itu jangan terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena coba kita bandingkan. Misalkan ini, cara membuat postingan SEO merupakan hal penting yang harus dipahami oleh blogger agar postingan yang dibuat bisa lebih mudah tampil di halaman utama Google. Ini sebenarnya kata-kata seperti ini pun cukup panjang. Pembaca juga suka dimanja teman-teman ya. Jadi ketika ada tulisan sangat panjang, itu mereka akan merasa capek ya. Napas juga tidak teratur. Coba kita persingkat lagi. Singkat, padat, dan jelas. Contoh ya. Cara membuat postingan SEO merupakan hal penting, yang harus dipahami oleh blogger. Titik. Tujuannya agar postingan yang dibuat, bisa lebih mudah tampil di halaman utama. Nah, mungkin seperti ini. Nah, selain kalimat, paragraf juga jangan terlalu panjang. Nah, jadi setelah seperti ini langsung saja
Biasanya kebanyakan blogger pemula itu kalimatnya panjang, paragrafnya juga panjang. Nah, bisa sampai 10 kata di sini ya. Nah, jadi kelihatannya ketika dibuka itu tidak rapi ya. Tidak enak dipandang mata. Nah, jika tidak nyaman dipandang mata, maka pembaca pun malas untuk membaca postingan kita. Nah, mungkin mereka akan sebentar. Mungkin mereka tertarik di awal di sini ya. Atau pertama mereka mungkin tertarik ingin mencari tahu. Nah, tapi ternyata ketika dibuka paragraf dan kalimatnya itu sangat panjang-panjang semua ya, dan membuat tidak tertarik untuk membaca. Oke. Coba teman-teman perhatikan media-media nasional misalkan seperti Kompas, Liputan 6, Detikcom dan lain sebagainya. Dalam menulis berita, rata-rata mereka juga menggunakan kalimat dan paragraf yang pendek. Nah, jadi ketika dibuka menggunakan handphone sekalipun, tampilannya tetap nyaman. Oke, nah ini paragraf pertama ya. Ingat ya, patokannya ini. Pertama, judul mengandung kata kunci. Terus kalimat utama diawali dengan kata kunci. Nah, setelah itu cara membuat postingan SEO merupakan hal penting yang harus dipahami oleh blogger. Tujuannya agar postingan yang dibuat bisa lebih mudah tampil di halaman utama Google. Misalkan ya, dengan postingan tampil di halaman utama, maka semakin mudah mendapatkan banyak pembaca. Dengan demikian, tingkat popularitas blog makin tinggi. Bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, penghasilannya pun naik drastis. Nah, ini misalkan ya, kita membuat postingan. Dalam membuat postingan, hal yang harus diperhatikan yang pertama, usahakan jumlah katanya itu di atas 500 kata. Nah, semakin banyak jumlah katanya maka semakin baik. Kenapa? Karena mesin pencari akan menganggap postingan yang kita buat itu sangat lengkap. Nah, makanya usahakan ketika mau, misalnya ini tadi ya, cara membuat postingan SEO, kita bisa melihat pesaing ya, pesaing yang menargetkan kata kunci ini. Nah, ada berapa jumlah kata yang muncul di halaman pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini. Nah, ini ya. Ini ada berapa? Ini ada berapa jumlah katanya? Nah, usahakan jumlah kata yang kita tulis bisa lebih banyak dari yang ada di halaman pertama, urutan nomor 1, 2, dan 3. Kita bisa memadukan ketiganya ya. Nah, jadi kita buat postingan kita lebih lengkap dari 3 artikel yang ada di urutan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Setelah menulis pembuka, teman-teman silakan membuat subheading ya. Jadi dalam artikel itu harus ada subheading teman-teman ya. Jangan semuanya terus ya. Kalimat paragraf semuanya tanpa ada subheading. Itu juga tidak disarankan. Paling banyak jarak antara subheading 1 dan subheading berikutnya adalah 300 kata. Malah sebaiknya kurang dari 300 kata. Nah, jadi ini tadi pembuka. Nah, kita buat subheading.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Cara membuat postingan SEO tadi ini adalah H2 atau subheading ya. Nah, seperti saya katakan tadi, satu paragraf ini itu jangan terlalu banyak ya, supaya ketika dibaca itu nyaman. Jadi pembaca ketika mau membaca itu mereka membaca sampai akhir. Nah, coba kita bedakan ya. Nah, ini saya satukan. Nah, ketika seperti ini, itu pembaca akan malas untuk membacanya karena terlihat sangat rumit, apalagi kalau seperti ini. Nah, kita lihat di pratinjau seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini kalau di komputer ini seperti ini penampilannya, oke. Nah, seperti ini kalau di komputer. Nah, kalau misalkan menggunakan HP, tuh, ya. Nah, lihatlah, kalau menggunakan HP ini paragraf seperti ini tentu sangat tidak nyaman untuk dibaca. Nah, kita lihat. Yang ini ada dua baris ya, tapi kalau di HP itu menjadi berapa baris? Menjadi 4 baris. Nah, makanya usahakan jangan terlalu panjang teman-teman ya dalam membuat paragraf. Oke. Usahakan 2 baris lah ya, 2 baris ganti paragraf, 2 baris ganti paragraf itu lebih baik. Jadi ketika dibaca itu akan nyaman. Ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya. Nah, makanya penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, ini tadi adalah subheading ya. Ini 2. Nah, ini jika beda pembahasan itu kita subheading lagi ya. Ini subheading lagi ya. Judul ya kalau di sini H2. Nah, ini adalah subheading lagi atau H2. Nah, ketika poin seperti ini berarti bukan H2 tapi sudah H3. Nah, ini H2 ya. Ini yang nomor 1 itu H3. Subjudul kalau di sini. Begitu juga dengan poin nomor 2. Ada ya poin nomor 2. Nah, ini poin nomor 2 itu adalah H3 atau subjudul kalau di sini. Turunan judul ya seperti itu. Tapi kalau pembahasannya masih dalam subjudul ini. Ini kan karena ini sudah poin 2 berarti ini kembali H2. Nah, poin 3 berarti H3 lagi. Paham ya teman-teman sampai sini ya. Nah, ini kan H2. Ini kan H2. Nah, H2 kan ada 13 poin. Berarti poin 1 sampai 13 itu adalah H3. Kenapa H3 atau subjudul ya bukan judul? Karena poin 1 sampai 13 itu adalah subjudul dari ini ya, dari 13 cara membuat postingan SEO blog. Sementara ini 13 cara ini adalah subheading dari judul. Dari judul. Nah, ini subheading dari ini. Nah, makanya ini H2, nah ini H3 sampai poin 13 itu H3. H3 semua kita atur dulu ya biar teman-teman paham dulu ya. Nah, setelah ke pengaturan heading dan subheading, kita akan bahas satu persatu sembari menjelaskan ya. Nah, kita bahas ada 13 cara membuat postingan SEO blog. Yang pertama adalah mencari kata kunci. Di sini ada tool pendukung ya. Tool pendukungnya di sini banyak sekali ya. Nah, contohnya dengan memasang SEO key dan keyword everywhere di Chrome, nanti ketika kita mengetikkan informasi tertentu, mencari kata kunci tertentu, nanti akan muncul saran kata kunci ya. Nah, kita juga bisa menggunakan Google Trend, keyword
Nah, di sini dijelaskan ya, ada Moscom, Smrus, banyak ya ini cara mencari kata kunci. Nah, nanti kita akan bahas pada postingan yang lain ya, di postingan cara mencari kata kunci. Nah, jadi sebelum teman-teman membuat postingan, pastikan teman-teman mencari kata kunci dulu ya. Jadi dengan mencari kata kunci, kita akan mengetahui ya apa saja kata kunci yang dicari oleh pengguna internet ketika mencari informasi tertentu. Jangan sampai teman-teman menulis tanpa melakukan riset keyword. Nah, sebagus apapun tulisan yang dibuat, kalau tidak ada yang mencari di internet, maka teman-teman akan susah untuk mendapatkan pembaca atau pengunjung blog ya. Nah, di sini membuat judul postingan yang menarik. Tadi sudah dijelaskan ya, membuat judul itu usahakan awal katanya itu adalah kata kunci. Ini buat ini ya kata kunci. Nah, usahakan juga kalau misalkan itu ada nomor ya, ini juga mempengaruhi SEO. Karena ketika orang melihat judul ada nomor, misalkan 13 cara membuat postingan SEO blog, berarti ada uh, mereka berpikir bahwa postingan ini memiliki banyak penjelasan ya, atau postingan ini lengkap karena ada 13 caranya ya. Nah, terus berikutnya buat bagian pembuka semenarik mungkin. Nah, di sini nih semenarik mungkin. Di awal ini itu kita harus membuat kalimat yang sangat menarik ya. Nah, ini ibaratnya adalah wajah ya. Jika di sini menarik, maka orang akan penasaran untuk membaca semua isi postingan. Tapi kalau misalkan di sini tidak menarik, mereka sudah close ya, mereka sudah menutup postingan tersebut. Nah, berikutnya adalah membuat konten berkualitas ya. Konten is king. Banyak yang berbicara konten adalah raja dalam sebuah blog ya, itu benar juga sih ya. Contoh ketika kita mencari informasi tertentu kemudian menemukan suatu postingan ya yang menarik. Nah, tentunya itu akan memberikan kesan tersendiri. Kita akan betah lama-lama di blog tersebut, membaca blog tersebut ya. Bukan hanya postingan itu, tapi juga postingan-postingan yang lain ya yang ada di dalam blog tersebut. Bahkan karena merasa blog ini memiliki nilai yang tinggi, nah, setiap pembaca berpotensi untuk menjadi pelanggan setia. Ya, mereka akan menghafal nama blog kita, ya misalkan data.com. Ya, mereka akan mengingat ya blog tersebut. Nah, nanti ketika itu mereka akan bukan mencari lagi di search engine, tapi mereka akan menuliskan alamat blognya, misalkan seperti Kompas.com, misalkan Detik.com. Nah, kenapa? Karena pembaca merasa bahwa apa yang mereka butuhkan, informasi yang mereka perlukan itu ada di situs tersebut, makanya mereka menjadi pelanggan setia. Nah, jika kontennya selalu menarik, selalu berkualitas, mereka akan selalu menanti postingan-postingan baru kita. Jadi secara otomatis setiap kita membuat postingan, jumlah pembacanya akan selalu banyak. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah gunakan kata kunci sewajarnya. Oke. Nah, komposisinya dalam kata kunci itu juga tidak boleh berlebihan ya. Kita memang harus menggunakan kata kunci dalam postingan ya, tapi komposisinya jangan berlebihan. Saran saya ya, kata kunci itu sebaiknya 1% dari jumlah kata ya. Misalkan jumlah katanya adalah 1000 kata, berarti 1%-nya adalah 10 ya, karena kalau 10% adalah 100. Jadi
1%-nya adalah 10. Nah, misalkan teman-teman membuat postingan sebanyak 600 kata, berarti buatlah kata kunci dalam postingan tersebut sebanyak 6. Seperti itu ya. Komposisinya ya, ada di judul, ada di subheading. Oke, entah itu H2 maupun H3. Nah, oke. Berikutnya, pastikan artikel layak dibaca ya. Ada orang yang kadang sudah mengerti SEO bahwa untuk membuat postingan di blog itu harus menggunakan teknik SEO. Kenapa? Karena agar postingan yang kita buat itu direkomendasikan oleh mesin pencari. Tapi ingat teman-teman, meskipun menggunakan teknik SEO, kita tidak boleh mengabaikan bahwa yang membaca itu adalah manusia. Jadi, pastikan artikel yang kita tulis itu layak untuk dibaca. Teman-teman tentu pernah ya mencari informasi tertentu di internet, mengklik ya salah satu saran dari search engine. Nah, setelah dibaca ternyata isinya tidak layak untuk dibaca ya, tidak relevan, tidak mengandung informasi yang dibutuhkan, bahkan kata-katanya ngaco ya. Biasanya mereka yang seperti itu menggunakan tool tertentu ya, atau tidak ditulis secara manual, sehingga ketika diklik itu isinya ngaco teman-teman ya. Nah, tidak layak lah untuk kita baca. Nah, oke. Berikutnya adalah maksimalkan jumlah kata dalam artikel. Nah, kalau menggunakan rank match di WordPress itu jumlah kata yang disarankan adalah 600 kata. Nah, kalau menggunakan Yoast itu katanya 500 kata. Nah, kita gunakan cara aman saja, gunakanlah minimal 600 kata ya. Semakin banyak jumlah katanya maka semakin bagus, karena berarti informasi yang disampaikan itu lengkap. Tapi bukan berarti teman-teman hanya mengejar jumlah kata teman-teman ya. Hanya mengejar jumlah kata itu tidak boleh. Yang kita kejar adalah komplit ya. Artikel yang kita buat harus lengkap, paling komplit dari yang lainnya. Nah, jadi usahakanlah membuat artikel itu teman-teman menggunakan kalimat pendek, padat, dan jelas ya. Jadi tidak muter-muter. Bahkan kalau misalkan itu hindari menggunakan kata yang. Nah, contoh ini, memang seharusnya kita memiliki seorang editor profesional sehingga bisa mengedit setiap tulisan yang dibuat. Nah, kalau misalkan tanpa yang bisa ya udah nggak usah pakai yang ya. Nah, contoh. Atau misalkan ini nggak usah kata memang, seharusnya kita memiliki editor profesional sehingga bisa mengedit tulisan yang dibuat agar layak dibaca. Nah, udah titik juga nggak masalah. Nah, apakah pembaca paham? Paham ya enggak? Namun jika belum memungkinkan, maka kita bisa melakukannya sendiri. Ini juga bisa dipersingkat. Nah, intinya teman-teman usahakan membuat kata kalimat ya itu singkat, padat dan jelas. Nah, jadi bukan berarti karena jumlah katanya harus banyak teman-teman diputer-puter ya. Oke. Pembahasan juga nggak boleh puter-puter ya. Ibarat kata ngalor ngidul ya enggak. Pembahasannya harus terarah ya, sistematis. Artinya ya jelaskanlah sesuai apa dari postingan yang teman-teman buat. Nah, ini
penggunaan subheading salah satunya agar tulisan yang kita buat itu terarah ya, tidak membahas ke sana kemari, kita fokus pada subheading ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nih, berikutnya adalah ini jangan lupa apa? Jangan lupa gunakan subheading. Ini sudah dijelaskan ya teman-teman ya tadi ya di awal. Kemudian berikutnya gunakan gambar dengan tepat. Oke. Oke. Usahakan teman-teman menggunakan gambar itu yang bebas hak cipta ya. Jika teman-teman menggunakan gambar dari internet yang kemungkinannya mengandung hak cipta, teman-teman bisa mencantumkan linknya. Misalkan saya ambil dari liputan 6 ya. Nanti ketika gambar tersebut ditulis, saya sertakan liputan6.com. Nah, teman-teman bisa mencari gambar hak yang bebas hak cipta dari banyak sekali website. Salah satunya yang sering saya lakukan adalah di pixabay.com. Oke. Nah, jangan lupa teman-teman ya, gambar juga harus diatur agar ukurannya tidak terlalu tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena kalau terlalu besar teman-teman ya, nanti itu bisa merusak performa blog teman-teman. Nah, nanti loadingnya jadi sangat lama. Nah, bayangkan blog teman-teman loadingnya sangat lama ya. Muncul di halaman 1 sekalipun, nah, pembacanya bisa sedikit. Kenapa? Karena loadingnya sangat lama. Udahlah ya, tutup saja. Nah, sudah nggak jadi akhirnya berkunjung. Membuat web kita tidak loading lama, salah satunya adalah gambarnya kita akur agar memorinya sedikit. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Photoshop teman-teman, ukurannya biasanya 6 kali 3,5, kadang-kadang 6 kali 4 cm. Nah, ukurannya usahakan itu paling besar itu 50 KB kalau teman-teman ingin blognya memiliki kecepatan tinggi ya, jadi maksimalnya itu adalah 50 KB. Oke, nah saya kasih contoh teman-teman ya. Nah, misalkan ini saya gambar screenshot ya, saya screenshot dari Pixabay. Nah, misalkan ini, oke, nah, ini ya gambarnya 6 kali 4 saya gunakan. Oke, nah ini udah kita simpan, save as ya. Nah, ini kan PNG, biasanya PNG tetap tinggi. Nah, kita pakai JPG, kita rubah PNG jadi JPG. Oke. Nah, kita bisa ngelihat nih ukurannya nih. Nah, ini ada 63,4. Nah, itu kalau 8 quality-nya. Saya jadikan 7. Nah, 7 jadi 54. Udah ya, 54 saja nggak apa-apa wis. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan HP bisa menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya adalah lead foto ya. Nah, ini bisa untuk mengkompres ukuran gambar supaya menjadi kecil. Jadi misalkan 200 KB, nanti diperkecil, dikompres bisa menjadi 50 KB. Nah, ini cara mengatur gambar postingan SEO. Nah, selain teman-teman menggunakan gambar bebas hak cipta, teman-teman juga harus mengatur gambar agar SEO. Contoh, tadi ya gambar yang tadi ya saya upload.
Cara mengatur gambar agar SEO adalah pertama teman-teman klik ya. Nah, silakan ini jadi besar. Nah, ini teks al itu diisi dengan kata kunci. Cara membuat postingan SEO. Oke. Nah, ini ya. Ini penting sekali teman-teman. Nah, ini untuk memperkuat keyword kita. Teman-teman juga tentu tahu ya, pengguna internet itu bukan hanya mencari tulisan, kadang mereka juga mencari gambar. Nah, ketika mereka mencari gambar dan mengetikkan kata kunci cara membuat postingan SEO, maka gambar kita akan muncul. Nah, bisa jadi karena gambarnya menarik, nah mereka akan klik dan akhirnya masuk pada postingan kita. Jika teman-teman menggunakan banyak gambar, tidak semuanya harus diisi dengan kata kunci, hanya beberapa saja. Kalau kebanyakan juga tidak baik ya. Jadi misalkan ini ada 10 gambar. Nah, berikan saja yang mengandung kata kunci itu ada 4 atau 3 ya. Sisanya silakan alt diisi dengan kata kunci lain di mana berpotensi ketika orang mencari kata kunci tertentu, gambar tersebut akan muncul. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, ini kita kembali ke sini nih yang kata kunci sewajarnya nih. Di sini juga dijelaskan ya. Nih, add gambar berisi kata kunci. Nah, jadi penempatan kunci itu nih di sini nih. Nah, 2 sampai 5 kata. Oke, judul mengandung kata kunci. Kata kunci ada di 10% isi konten. Nah, ini ya. Nih alt gambar ya. Nah, poin berikutnya adalah jangan lupa tautkan link berkualitas. Nah, dalam hal ini, teman-teman harus mencantumkan link internal dalam postingan yang dibuat. Link internal itu adalah tautan dari blog itu sendiri yang relevan, yang masih berhubungan. Jadi misalkan sebelumnya saya telah membuat postingan tentang link eksternal misalnya. Nah, di sini nanti dibuat linknya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ada link internal yang menuju situs tersebut. Misalkan seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita blok ya tulisan yang akan dijadikan link internal. Oke. Misalkan di sini cara membuat postingan SEO. Nah, misalkan link internalnya di sini. Kita contoh saja ya. Misalkan ini contoh link internal. Misalkan yang akan saya copy itu berhubungan membahas tentang halaman utama Google misalkan. Terapkan ya. Nah, ini link internal. Nah, selain link internal, teman-teman juga harus memasukkan link eksternal agar postingan yang dibuat nilai SEO-nya semakin tinggi. Namun demikian, teman-teman harus perhatikan ketika memberikan backlink atau link eksternal, pastikan teman-teman memilih website yang authority ya. Artinya nilai DAVA-nya itu lebih tinggi dari blog kita. Kalau lebih rendah itu bisa berakibat tidak baik. Nah, contoh ini dari Wikipedia optimasi mesin pencari. Nah, kita cari ya. Oke.
Nah, ini misalkan optimasi mesin pencari. Nah, jadi teman-teman, optimasi mesin pencari ini menuju link yang menjelaskan tentang hal itu. Penting untuk diperhatikan. Dalam membuat tautan, itu harus yang lebih banyak adalah link internal. Satu link eksternal itu berbanding dengan 3 link internal. Artinya kalau teman-teman memberikan satu link eksternal ke situs lain, teman-teman harus membuat link internal minimal 3 yang menuju postingan pada blog tersebut, ya, pada blog kita tersebut. Minimal 3. Jadi kalau ada 2 link eksternal berarti minimal ada 6 link yang menuju postingan blog tersebut. Berkualitas, jangan lupa teman-teman maksimalkan pengaturan postingan. Nah, pengaturan postingan di sini teman-teman. Ini labelnya apa ini? Membahas tentang apa? Misalkan ini membahas tentang SEO. Kalau misalkan ini masuk pada beberapa label, teman-teman bisa memisahkannya dengan koma. SEO misalkan. Terus tutorial blog misal ya, ini contoh. Artikel. Nah, ini label ya. Teman-teman bisa memilih 1, 2 atau 3. Tapi biasanya saya sendiri menggunakan satu label. Nah, misalkan ini membahas tentang apa? Cocoknya dengan label apa? Misalkan label SEO, ya udah SEO saja. Kalau ini untuk mengatur waktu publish. Nah, misalkan waktu publishnya mau diotomatis, berarti nanti ketika klik publikasikan nanti langsung terpublish. Tapi kalau mau disetel di sini, perlu teman-teman tahu, Google sangat menyukai jadwal yang teratur dari postingan sebuah blog. Jadi misalkan teman-teman terbiasa membuat postingan setiap jam 6 pagi, sebaiknya aturlah ini postingan ini pada jam 6 pagi. Misalkan membuat postingannya di jadwal jam 6 pagi, jam 9 siang. Misalkan postingannya jadwal jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore, jam 9 malam misalkan ya. 4 postingan dalam sehari. Nah, jadi setiap teman-teman membuat postingan itu diatur agar selalu sama jamnya. Nah, itu Google lebih menyukai hal seperti itu. Nah, jadi diaturnya di sini. Kita buat saja otomatis ya karena ini untuk contoh. Berikutnya teman-teman atur permalingnya. Permaling itu adalah tautan dari artikel tersebut. Ini cukup teman-teman tuliskan kata kuncinya saja, kata kunci dari yang kita bidik. Kata kuncinya apa tadi? Cara gunakan strip membuat postingan SEO udah. Ya, jadi kata kunci saja ya yang dimasukkan. Deskripsi, ini deskripsi sangat penting teman-teman. Ya. Contoh. Saya akan mencari penuh ya. Misalkan saya mencari informasi ini di internet. Nah, deskripsi itu fungsinya untuk ini teman-teman. Ya. Jadi selain judul yang menarik, kita juga harus membuat deskripsi yang menarik. Karena deskripsi itu akan muncul di sini. Nah, jadi biasanya orang yang mencari informasi, ya, mereka akan membandingkan antara
antara judul satu dan judul lain, kemudian deskripsinya. Nah, makanya buatlah deskripsi yang menarik dan mewakili semua isi dalam judul postingan tersebut. Nah, contoh ya. Ini maksimalnya 150 kata. Nah, oke. Nah, ketika jumlah katanya cukup banyak, gambar jangan cuma satu, teman-teman. Nah, ya, terserah mau berapa gambarnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman sudah mengatur semuanya, ya, teman-teman bisa mempublikasikannya. Nah, ini publikasikan. Tapi kalau misalkan mau dilihat dulu, klik ini lagi petinjau ya. Nah, teman-teman bisa mengeceknya ini postingannya ini seperti ini. Nah, kalau sudah oke berarti tinggal klik publish. Nah, setelah membuat postingan, teman-teman juga harus unggah konten secara konsisten seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Makin rutin membuat postingan, maka semakin mudah artikel yang kita buat untuk tampil di halaman pertama. Nah, karena apa? Karena blog tersebut semakin mudah dipercaya oleh Google maupun pembaca karena aktif ya. Berikutnya, untuk membuat postingan semakin SEO, teman-teman juga harus melakukan yang namanya backlink ya. Nah, juga promosi baik melalui media sosial dan lain sebagainya. Nah, nanti ini kita akan jelaskan pada video berikutnya ya. Karena cukup panjang penjelasannya. Nah, setelah siap, silakan publikasikan. Oke, kita lihat ya. Nah, sudah terpublish teman-teman ya. Oke, selengkapnya. Nah, itulah teman-teman cara membuat postingan SEO blog ya, agar postingan kita lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari.